Ada orang tanya pada saya, mengapa kamu bisa begitu sukacita ambil bagian dalam pelayanan usiawan? Ya, satu pertanyaan kepada saya, mengapa kamu bisa begitu sukacita ambil bagian dalam pelayanan usiawan? Saya agak melongo. Pertanyaan yang saya tidak pernah terpikir. Ya begitu. Kenapa tidak? Ya, sama seperti kalau orang Barat tanya saya, mengapa kamu kok bisa begitu suka makan nasi? Bingung kan? Ya kenapa? Kenapa? Why not? Kan gitu terjawabnya. Ya karena saya lahir dibesarkan di Indonesia. Kan gitunya, semua penduduknya makan nasi. Ya, nah dia pertanyaan, orang itu tanya pertanyaan ini kenapa? Ya, dia impressed, terkesan karena begitu sukacita dan tidak ada orang yang demikian. Wah saya mikir terus kenapa ya? Nah, saya kemudian menciptakan hasil perenungan saya karena sama seperti jawabannya, kenapa makan nasi harus berpikir di mana saya lahir dan bagaimana saya bertumbuh dan bagaimana saya bertobat. Itulah awal mula yang mau saya renungkan dan saya ciptakan. Sejak usia 5 tahun saya ikut sekolah minggu, terus ikut seputar remaja. Ya, kemudian kuliah saya ambil jurusan kimia karena sepupu saya ambil jurusan itu kelihatannya mudah. Ternyata setelah 1 tahun saya sadar telah keliru ambil jurusan, dan memang betul jurusan kimia sukar dan saya sukar untuk menghafal. Dan saya pernah jatuh 3 kali dalam tes untuk masuk praktek laboratorium. Saya tiap kali berdoa dahulu, bahkan belajar doa sambil berlutut supaya Tuhan menolong saya bisa lulus dalam tes-tes tersebut, tapi tetap tidak lulus tes. Saya bisa saudara bayangkan marah sekali terhadap Tuhan. Saya ungkapkan kemarahan saya dalam doa sambil tetap berlutut. Tiba-tiba muncul dalam alam pikiran saya kemuliaan Tuhan yang begitu maha kudus. Langsung saya menyadari betapa saya sangat berdosa, hina dina berani melawan Tuhan. Baru kali itu saya melek kalau saya benar-benar layak sekali masuk neraka karena melawan Allah. Belum pernah saya tahu teoritis orang berdosa masuk terus neraka, tapi baru kali itu saya betul-betul sadar mengapa saya patut masuk neraka karena melawan Allah. Saya berlutut mohon ampun, dan baru kali itu juga saya sangat mensyukuri anugerah pengampunan Tuhan di dalam Yesus yang telah mati menderita di atas kayu salib menanggung hukuman dosa saya. Atas kesadaran ini hati saya berhari-hari menangis sangat hancur, dan saya dihibur oleh ayat Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya baca bagi saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Juga ayat Mazmur 51:17 menghibur saya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Itu Mazmur, suatu pengalaman yang dialami oleh pemazmur. Jadi saya sadar, walaupun sejak kecil saya terus rajin ke gereja tiap hari baca Alkitab, tapi ternyata kondisi hati saya sangat keras terhadap Tuhan, sehingga sangat perlu bertobat. Sejak saat itu saya tidak berani protes kepada Allah.
saya rela taat dan mensyukuri apapun pimpinan Tuhan itu baik adanya. Teoritisnya begitu. Dalam ayat Roma 8 ayat 28 saya bacakan bagi saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Bahwa segala kejadian kita alami itu Tuhan atur dengan maksud supaya mendatangkan kebaikan bagi saya. Iya, saya tahu itu, iya, amin. Dan tapi butuh 44 tahun saya untuk mengaminkan itu. Saya lulus kuliah kimia 44 tahun yang lalu, tapi baru tahun ini saya bisa benar-benar mensyukuri pimpinan Tuhan, yakni melalui keliru pilih jurusan dan mengalami trauma betapa menderitanya saya selama masa mahasiswa. Tapi toh Tuhan telah menolong saya bisa lulus. Ya, membentuk pelaut yang tangguh, kata orang, bukan melalui samudera yang tenang, tapi melalui samudera dengan ombak yang sangat ganas. Enak didengar, tapi kalau mengalami sangat itu seperti pelaut yang mengalami samudera dengan ombak yang sangat ganas, begitu trauma. Untuk mengulangi lagi rasa mikir dulu 44 tahun untuk mengalami samudera yang begitu sangat ganas. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan di atas, mengapa kamu bisa begitu sukacita ambil bagian dalam pelayanan usiawan? Ya, setelah mengalami semuanya itu dan kemudian jawabannya ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang mentang halal itu. Ya, makin kita menyangkal ego kita dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan dalam pimpinannya, rela, ya Tuhan mengalami apapun pimpinannya, dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam masa-masa yang berat sekalipun, maka makin buah roh itu muncul di hati kita. Ada sukacita di dalam mengerjakan apapun yang Tuhan taruh di hati kita untuk pengembangan kerajaannya. Anda semua ingin juga demikian.